Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk membuat siklus akuntansi bagian neraca lajur. Nah, untuk neraca lajur atau bisa juga disebut dengan kertas kerja itu kolomnya lumayan banyak. Kolomnya itu ada sekitar 14 kolom. Ya, ini bentuk kolomnya. Jadi caranya yang pertama kita pindahkan dulu semua data yang di kode akun. Ya, mulai dari kode sampai ke SN ini saldo normal. Kita copy, lalu kita paste di neraca lajur dari kode sini, tinggal di Ctrl V. Nah, tolong di sini perhatian untuk mengisi pos dan saldo normal ini. Jangan sampai salah mengisi, karena ini kalau salah mengisi akan berpengaruh nanti di laporan laba rugi dan neraca. Ya, yang neraca, posnya neraca itu adalah akun-akun yang ada di laporan keuangan neraca, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu kalau yang laba rugi itu akunnya adalah pendapatan dan beban, sama saldo normalnya ini. Harta lancar ketika bertambah di debit dan di kredit, ya, seperti itu. Ini jangan sampai salah ngisi karena berpengaruh nanti di laporan ini. Selanjutnya kita memindahkan data yang ada di neraca saldo. Jadi data di neraca saldo ini kita pindahkan ke kolom neraca saldo ini di neraca lajur. Caranya adalah menggunakan sama dengan VLOOKUP. Kita menggunakan VLOOKUP. Setelah itu kita arahkan kode yang di sini karena poinnya yang penting itu adalah kode ini. Titik koma atau koma. Kita buka sheet neraca saldo. Setelah itu di blok. Nah, sebelum kalian blok, kalian perhatikan dulu debit yang saldo ini berada di kolom berapa, debit dan kreditnya. Kalau tampilan ibu itu berada di kolom 5 dan 6. Saldo debitnya di 5, saldo kreditnya di 6 ya. Setelah itu kalian blok mulai dari kolom kode akun sampai kolom kredit. Ya, terakhir ini semuanya di blok. Dari kolom ini aja kalian ngebloknya lebih enak ya. Setelah itu di absolutkan ya pakai Fn lalu F4. Setelah itu titik koma atau koma, lalu 5 tadi karena debitnya berada di kolom 5, lalu 0 tutup kurung, habis itu enter. Setelah itu tinggal kalian seret ke bawah. Oke, ini dihapus, ini kalian ketemu lah. Nah, ini jadi debit saldo yang di neraca lajur dia otomatis di neraca saldo otomatis berpindah ke neraca lajur. Nah, yang selanjutnya untuk kredit, caranya tinggal copy paste aja yang dari debit ini, tinggal ya kalian blok ya kan, copy Ctrl A atau di blok C, Ctrl C, setelah itu enter, arahkan ke sini lagi, paste. Nah, hanya ini yang diubah, cukup 5 ini aja. Berarti kalau 5 selanjutnya adalah 6 karena kredit tadi berada di kolom ke-6 yang di neraca saldo. Udah tinggal diseret ke bawah atau diklik 2 kali boleh. Nah, dia otomatis kalau pakai kolom. Ini Oke, nah dia otomatis berpindah 100 dan balance. Kalau balance berarti benar, kalau tidak balance pasti ada yang salah. Nah, gitu caranya untuk memindahkan neraca saldo ke dalam kolom neraca lajur. Lalu yang penyesuaian. Nah, penyesuaian ini kita akan memindahkan jurnal penyesuaian ini ke neraca lajur. Caranya sama kayak memindahkan neraca saldo kemarin. Angka ini ya di debit yaitu melalui jurnal umum. Nah, kalau ini melalui jurnal penyesuaian. Caranya pakai sum if. Setelah itu kita buka jurnal penyesuaian, kita blok yang kodenya ya, kodenya di blok. Setelah di blok diabsolutkan menggunakan F4. Setelah itu titik koma atau koma, lalu pilih kode ya, kode yang pertama kali di neraca lajur. Titik koma atau koma karena kita pengen memindahkan debit, maka kita blok lagi, buka jurnal penyesuaian, kita blok yang debitnya saja. Setelah itu diabsolutkan. Oke, sudah diabsolutkan. Selanjutnya kita tutup kurung, enter. Silakan diseret ke bawah atau klik 2 kali juga boleh. Nah, dia akan berpindah nih. 9 juta di debit ini akan berpindah. Nah, untuk kreditnya
sama, bisa copy paste aja, di copy yang di debit tadi, Ctrl C, enter terlebih dahulu, lalu masuk ke kredit, Ctrl V, ya. Nah, ini yang dihapus, cuman ini yang dihapus. Mulai dari sini sampai ke titik koma sebelum jurnal. Nah, kita buka jurnal penyesuaian, kita kreditnya lagi yang kita blok, lalu diabsolutkan. Setelah itu udah tinggal enter, lalu tinggal ditarik ke bawah atau diklik 2 kali di sini juga bisa. Oh ya, jangan lupa ini kalian ubah semuanya menjadi dalam bentuk rupiah ya di sini. Jangan lupa ngubahnya dalam bentuk rupiah. Setelah itu neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini kita akan menyesuaikan data yang ada di neraca saldo dan di penyesuaian. Ya, dengan rumus adalah sama dengan if, ya, buka kurung, lalu klik debit yang di neraca saldo, lalu tanda lebih kecil dan lebih besar, ya seperti ini, bisa kalian lihat nih seperti ini. Setelah itu klik debit yang di penyesuaian, lalu titik koma atau koma, arahkan lagi debit neraca saldo ditambah dengan debit yang di penyesuaian. Setelah itu titik koma atau koma 0 tutup kurung, lalu tinggal kalian seret rumusnya sampai ke bawah. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita yang kredit. Kredit sama pakai if juga. If ya, setelah itu tapi ke kredit. Kalau tadi kan debit nih, sekarang kredit. Kreditnya tanda kecil dan besar tadi. Lalu kredit yang di penyesuaian. Titik koma atau koma, arahkan kredit yang di neraca saldo tambah dengan kredit yang di penyesuaian, lalu titik koma atau koma 0 tutup kurung. Setelah itu di-enterkan, diseret. Nah, kalau sama jumlahnya di bawahnya dibuat sum ya, buat total lalu buat sum semua yang di bawah ini. Ya biar tahu jumlahnya berapa. Kalau sama nih, ketiga kolom ini neraca saldo penyesuaian sama neraca saldo setelah penyesuaian, jumlahnya harusnya sama antara debit dan kreditnya. Kalau tidak sama pasti ada yang salah. Jadi kalian cross check lagi di mana letak kesalahannya apabila ketemu tidak balance atau tidak sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus untuk membuat laba rugi. Nah, untuk laba rugi rumusnya berbeda tapi lebih simple, Rumusnya yang pertama kita menggunakan cuma satu rumus, yaitu if. Kita pakai logika if. Oke, setelah itu kita klik NRC yang ini ya, yang post ini. Nah, klik. Nah, diklik ya, yang paling pertama. Setelah itu sama dengan tanda petik 2 kali, lalu karena ini kita buat laba rugi, berarti kuncinya di sini adalah LR, kode laba rugi ya. LR, tapi sesuaikan dengan kalian. Posnya ini kalian buat nama apa? Kalau ibu kan kebetulan LR nih, laba rugi. Neracanya NRC. Kayaknya semuanya sama kemarin ya, sesuai dengan permintaan dari video ibu sebelumnya. Lalu tanda petik 2 kali lagi. Setelah itu titik koma atau koma. Nah, sekarang kita fokusnya hanya di neraca saldo setelah penyesuaian. Kalian klik karena ini debit yang diminta, maka kalian klik debit yang di neraca saldo setelah penyesuaian yang di bawahnya ya. Setelah itu titik koma atau koma 0 lalu tutup kurung, enter. Nah, kok kosong Bu yang di sini? Ya kosong karena ini kan bagian dari neraca. Kita seret dulu sampai ke bawah. Kita lihat laba ruginya pasti terisi. Nah, yang laba rugi pasti akan terisi ya. Nih, kan laba rugi kan mulai dari pendapatan nih. Pendapatan sampai ke beban-beban ini dia termasuk laba rugi. Nah, selanjutnya yang kredit juga seperti itu, rumusnya sama. Hanya bedanya sama ya, sama dengan if. Lalu sama dengan setelah itu sebelum if kita pilih dulu if-nya, habis itu kembali ke kode pos ini ya. Setelah itu sama dengan tanda petik 2 kali, tetap LR karena masih laba rugi, tanda petik 2 kali lagi. Setelah itu titik koma atau koma. Kalau tadi dia
debit neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau ini kreditnya yang kita klik ya. Setelah itu titik koma, 0 tutup kurung, enter. Nah, kita seret aja ke bawah. Nah, kita seret ke bawah. Nah, Bu, kok ini nggak balance ya? Kalau ini pasti nggak balance ya, karena ini kan laba rugi. Laba rugi kita pengen lihat perusahaan tersebut dalam keadaan laba atau rugi. Tentunya nggak balance yang kita lihat. Nah, kita lihat sekarang. Di sini debitnya ini ya, selisih yang mana? Kan selisihnya ini yang lebih kecil, ini yang lebih besar. Ini ya. Ini. Nah, lalu kalian di bawah kreditnya itu ya sama dengan yang debitnya dikurangi dengan kredit. Nah, ya akan 6.210, berarti ada selisih 6.220. Jadi maknanya ini kan beban ya. Kalau dalam laporan keuangan laba rugi kan pendapatan dikurangi dengan beban. Ketika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan dalam keadaan laba. Kebalikan, kalau pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan dalam keadaan rugi. Nah, sekarang kita lihat, yang di debit ini kan adalah beban, ya enggak? Yang di kredit ini adalah pendapatan. Coba kalian cek di latihan ini. Ternyata total beban lebih besar daripada total pendapatan. Selisihnya ada 6.210. Maknanya 6 juta ini dia rugi. Kenapa? Karena total beban, ini kan beban nih, lebih besar daripada total pendapatan. Maka di sini bisa kalian buat rumus ya, secara otomatis terisi laba atau rugi. Rumusnya itu adalah if, pakai if juga, if setelah itu kalian pilih yang ini ya, terserah, yang kita pilih yang ini aja.